sampaikan untuk menarik dari masyarakat itu diantaranya adalah dengan makan. Kemudian diceritakan juga bahwa di saat tertentu tadi di sini minus daripada infak sampai 800 juta. Artinya untuk penopang dari ini semuanya itu dari infak, atau tadi kan masjid juga punya usaha gitu, untuk mengafal daripada kegiatan ini semuanya. Dan kami tanyakan, di tempat kami itu kan tadi beliau sampaikan banyak ada yang usaha, kemudian banyak orang kaya yang memang belum ke masjid. Gitu. Apakah ada yang dari Takmar begini yang bertugas untuk menginformasikan program dakwah dari masjid kepada orang-orang yang tadi belum ke masjid, tetapi dilebihkan kayak tadi cuma apa dan seterusnya, dan ngasih hartanya untuk kita di situ. Nah ini yang belum kita lakukan terusnya di sini. Apakah ada yang khusus terkait dengan itu semuanya, dan apakah ada laporan dari masjid kalau misalkan ada orang yang menginfakkan katanya lewat masjid itu? Ya, betul. Ini terkait dengan pendanaannya. Jadi kami tadi minus itu kenapa kok minus? Karena kami dia bermainnya dengan supplier. Saya dulu nih karpet masjid ini, kenapa buat karpet kita tanya di pokoknya mana karpetnya yang paling mahal gitu. Nah, ini untuk sujud hadapan Allah gitu. Nah, pakaian si masjid itu ronolian gitu ya. Berapa harganya per meter? 1,4 juta. Beli, bisa dicicil nggak? Berapa bulan? Bisa 3 bulan. Total berapa ini hukum? Oh ini 125 juta. Sound system, contohin bis berapa untuk bikin sound? 120 juta. Pasang, bisa dicicil? Bisa, pasang dulu ya. Gitu. Jadi kita punya keyakinan itu, tinggal habis itu tugasnya kita cerita. Pun sekarang ini kita lagi bangun di atas ini lagi bangun Tasqifania, kemarin bangun masjid. Kita nggak nyiapin dananya dulu, dananya standby dulu baru kita kerja. Dan kita bikin kontainer ini sekarang bikin wahana, besok menghadirkan tadi guys masjid itu ya udah senang pasar kalau dihadirkan saja biang lalanya di masjid dan juga banyak di masjid lain kan gitu kan nggak di dalam masjid bukan masjid ini. Nah, biaya selalu kami tidak memikirkan dulu biayanya, tapi khusnudon bahwa ini kan hajatnya Allah, ini kerjanya dalam rangka yang penting niatnya itu adalah mengajak orang sebanyak-banyaknya tertarik untuk ke masjid, mencari tahu nih terbukti hasil apa jenengan sampai ke sini, gitu. Apakah sudah pernah ke sini? Belum tentu, biasanya ada dengar dari orang, testimoni orang, atau lihat dari media sosial. Tugasnya kita dakwah itu cerita Pak, bukan minta. Nah ini misalnya tadi kami kan ada pengusaha ini, apa kita datangin pengusahanya untuk ngomong enggak Pak. Kita kalau datang ke pengusaha ya sekitar kalau ketemu gitu, kita cerita aja. Itu tugasnya kita ceritain. Apa sibuk lagi bikin ini. Nanti dia mikir sendiri. Mungkin ya kalau Allah gerakan, punya orang nggak ikut kontribusi itu malah rugi. Dan kami sering-seringnya layar tasik. Kami operasional per bulan itu antara 400 juta sampai 600 juta satu bulan. Jadi kalau minus 800 juta itu kan kecil, gimana? Nah jadi kan operasionalnya per bulan 5 juta, nah kalau 100 juta ya kan gede. Jadi ya kalau kita infak minus minggu ini minus 80 juta itu kan biasa. Karena kami semuanya keberlanjutan sekolah gratis dengan guru ini. Tapi apa disiapkan dirinya dulu, terus udah saja sama Allah hadirkan. Masalah ikhtiar itu kita ikhtiarkan terbaik. Masalah bisnisnya baru-baru ini saja loh, kemarin. Dan kalau bisnisnya sudah menopang semua ya belum juga. Tapi layak nasib yang Allah hadirkan. Kalau ada yang datang maaf tanah, ada yang datang ngasih 300 juta, ada yang datang transfer, tinggal izin transfer, orang kita udah nggak usah sibuk. Akhirnya ngurusi donatur tadi, udah tugasnya kita apa? Ketemu dengan Allah saat Allah datang, briefing sama Allah. Allah datang, donatur datang kita gelar karpet merah, tapi Allah datang kita nggak gelar karpet merah. Kita tidur, kita sibuk urusan yang lain. Nah ini kan berarti kan atau tuh pekerjaannya Allah atau pekerjaannya yang lain kan gitu.
Itu mindset. Dan kami menjalani itu alhamdulillah. Yo, walaupun minus-minus itu bagian, mungkin Allah tahu kalau kita dipluskan kita jadi sombong, ngerasa bahwa ini loh strategi saya yang paling bagus menghasilkan orang. Betul, udah itu rezeki kan ada 4 ya paling tidak. Satu, rezeki yang sudah ditetapkan sama Allah. Kita sebelum mati itu ya rezeki pasti akan didatangkan kalau yang sudah dituliskan dalam Lauhul Mahfuz. Terus yang kedua adalah rezeki beramal soleh. Ya kalau kita beramal soleh, sedekah, Allah janjikan ini dan sebagainya, sholat dan sebagainya, ini ada rezeki yang ketiga, rezeki yang diikhtiarkan. Ini rezeki yang sifatnya paling sedikit. Atau bisnis ini masih bisa dihitung kan dengan kalkulator masih. Ya pol-polnya kalau jualan barang 10.000 ya masa langsung minta omset miliaran kan gitu kan, tidak mungkin. Tapi ada satu lagi rezeki yang layak tasik. Ini ngurus masjid ini yang perlu kita tingkatkan adalah kadar ketakwaan kita kepada Allah, kepasrahan kita kepada Allah, sampai level apa? Lam yaksa ilallah, tidak takut apapun kecuali hanya takut sama Allah. Kalau sudah di level itu rezekinya layak tasir. Ya layak tasir. Kalau datang kok iso ya ngomong ini ya. Oh iso ya Allah menggabungkan urusannya ini. Kami ya bukan ngomong kami itu sudah bertakwa enggak ya, kita tapi meningkatkan terus level ketakwaan. Contohnya kita punya azan besar bikin aplikasi Ustaz. Jadi nantinya antum-antum yang sudah datang itu sudah ketemu dengan kita tuh mau pakai aplikasi itu, aplikasi ke masjid, dan bukan seperti sekarang dan sebagainya. Tapi ini aplikasi yang kita proyeksikan bisa seperti halnya Gojek. Kalau Gojek itu pekerjaan ojek dulu sebelum muncul aplikasi Gojek, apa yang terjadi? Orang pada tidak mau jadi Gojek kan, karena lihat Gojek itu kerjaan pinggiran, itu preman-preman, yang perapatan, pangkalan kan gitu kan, image-nya buruk. Sekarang jadi marbot itu image-nya baik atau buruk di masyarakat? Terus terang kan bukan pilihan pekerjaan yang benar. Ojek itu begitu ada Gojek, aplikasi Gojek, S1, S2 pada daftar jadi driver, gitu benar. Rame-rame karena ada untungnya, ada manfaatnya. Dan kami bikin aplikasi namanya Marbot. Cita-citanya mau dakwah bahwa kerjaan Marbot itu ya ternyata bisa kok menghidupi dunia dan bisa akhirat juga kan. Sehingga targetnya nanti aplikasi ini membawa orang itu akhirnya serius urus masjid, mau pada jadi Marbot, berbondong-bondong sih pengusaha pengen jadi Marbot, sih ini pengen jadi Marbot. Indonesia ada 1 juta masjid kok, yang itu kosong, 90%-nya kosong kan. Nah kami punya cita besar, itu kan cita-cita dakwah. Kami anggap itu hajatnya Allah, bukan hajatnya kita. Kami keliling ke Jakarta, ketemu dengan pembuat aplikasi Gojek, Lazada dan sebagainya. Pak, bikin aplikasi ini ongkosnya berapa? Dibilang sama mereka, ini sampai selesai ini 20 miliar. Apakah kami tulisan keder? Wah, sudah mungkin lah, 20 miliar jauh sekali. Allah 100 miliar, 1 triliun, ribuan triliun aja kecil, gak ada harganya buat Allah kan. Kami ya anggap aja kami pekerja, kami tidak sibuk untuk kemudian cari duitnya gimana dapat 20 miliar, enggak. Kita sibuk cerita aja, dakwah terus, ketemu orang ngomong lagi, tahu-tahu kita pas begitu mampir di Malang ada satu pembikin aplikasi datang. Kami sudah dengar apa yang kamu sampaikan di Surabaya. Apakah aplikasi seperti ini yang aku harapkan? Loh, ini malah sudah 80% sudah seperti apa yang kita inginkan kan? Terus bikin berapa? Ya nanti kalau idenya saya wakafkan saja buat masjid. Nah visi kita sama tuh, perjuangan agamanya Allah. Terus paling nanti tinggal ongkos operasional kalian, nggak nyampe 100 juta udah selesai. Coba 20 miliar sama 100 juta. Yang Allah yang inginkan, yang gerakan hatinya orang-orang tadi siapa? Kita, kemampuan kita kan bukan. Kita tugasnya dakwah ini khusnudzon sama Allah. Mau ngasih makan sama orang jangan bilang nanti duitnya di mana. Nanti kalau yang datang banyak kita nggak bisa kasih makan gimana? Ayo khusnudzon dulu sama apa yang mau dihadirkan sama Allah. Tugasnya kita khusnudzon. Kerja dakwah itu diniatkan kan kami ya antum kalau mau ngasih makan, kalau mungkin yang belum ada makan-makannya segampang ini. Antum kan di rumah kan makan, sudah makannya itu dipindahkan di masjid dan ditambahin antum dulu yang sedekah dulu 1 bungkus atau 2 bungkus dibawa ke masjid. Syaratnya nanti dimakan di masjid, jamaah di situ,
makan bareng-bareng kan. Nanti kalaupun habis, pun orangnya kan nggak akan mempertanyakan kok habisnya tidak dapat kan, malah mungkin akan menggerakkan orang-orang yang punya duit. Wah kurang ya, aku tak infak ya, aku tak kasih makannya ya, aku tak ya. Itu yang terjadi. Sebelum kita menginspirasi orang lain, kita harusnya terinspirasi. Kita tidak sibuk minta orang untuk donasi, sedekah, wakaf, tapi kita malah nggak terinspirasi. Kita punya duit tidak mau wakaf, kita punya duit tidak mau infak. Ini berarti ada yang salah. Harusnya kita sendiri yang terinspirasi. Harusnya kita sendiri yang kontribusi total dulu. Karena disampaikan Imam Al-Qurtubi menyampaikan bahwa tidak akan mencium baunya surga seseorang yang mengajak kepada kebaikan, mengajak kepada pahala dan surga, tidak kerja kerasnya tidak lebih besar, tidak lebih hebat daripada orang-orang yang mengajak kepada dosa dan neraka. Coba lihat tempat-tempat yang mengajak kepada kemaksiatan, mereka beriklan benar. Mereka bagus-bagusin tempatnya enggak biar menarik. Bagus sih, strateginya dibahas tiap hari enggak? Iya, gimana caranya mendatangkan sebanyak-banyaknya orang? Kerja keras enggak siang malam mikirin itu. Kerja keras mereka Pak. Dari Imam Al-Qurtubi menyampaikan susah membayangkan kita akan masuk surga kalau upaya kita untuk mengajak dalam dakwah kebaikan ini tidak lebih besar dari effort atau kerja kerasnya mereka. Pertanyaannya, kita sudah sekerja keras seperti apa dalam urusan dakwah? Atau kita hanya waktu-waktu sisa, tenaga sisa, harta sisa, kesempatan sisa, umur sisa? Nah, itu sendiri yang tahu. Maka tugasnya kita bukan tua, bukan muda, tidak masalah. 80 tahun sahabat Rasul berangkat jihad. Kalau dipahamkan pemahaman ini dengan benar, Pak, mau tua, mau muda, mau kaya, mau miskin, mau sakit, mau sehat, semuanya bergerak. Pengen punya kontribusi untuk agamanya Allah. Karena ini adalah bisnis intan surullah yang surga. Kalau kita tolong agamanya Allah, Allah siapkan pertolongan buat kita. Tugasnya apa? Percaya, modalnya iman, yakin Allah tidak pernah mengingkari janji. Maka kalau aku keluar dari sini, aku mati ngurus masjid masih belum bahagia, instalah gitu. Apa pikirnya? Kalau aku masih belum bisa senyum nih, kalau aku masih senang menunjukkan kepayahan sama manusia, tidak perlu. Kepayahan tunjukkan sama Allah, maka kita tidak butuh apresiasi manusia. Walau semua. Begitu nampaknya karena waktunya ya sudah habis dulu. Nah ini habis ini Ustaz acaranya mau di duran di sini atau di sini? Masya Allah. Ya, monggo Mas Dodi. Dari saya sekian.